Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pecinta keterampilan elektronika, selamat jumpa kembali dengan saya Bayi Haki pada channel kursus elektronika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai pembelajaran caranya membaca diagram skematik dan kita akurkan dengan komponen yang terpasang pada PCB. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk kita menganalisa kerusakan, jadi menggunakan diagram skematik ya. Jadi menganalisa kerusakannya kita menggunakan diagram skematik, baru setelah kita menentukan mana komponen yang rusak yang akan kita cek, umpamanya transistor ini gitu ya, maka baru kita bertindak ya, transistor ini dicopot pakai solder gitu ya, diukur rusak atau enggak. Jadi kita nggak usah membulak-balik PCB ya, jadi nggak usah kita mengusut-ngusut dengan cara dibulak-balik PCB-nya, tetapi kita cukup menganalisa dengan diagram skematiknya saja. Setelah itu kita menentukan mana yang ingin kita ukur komponennya atau kita ingin melakukan pengukuran. Jadi kita langsung bisa menuju ke komponen yang kita inginkan diukur atau dicopot komponen tersebut. Ya, kecuali memang mesin TV-nya nggak ada diagram skematiknya ya, yaitu terpaksa kita istilahnya menganalisanya sambil melihatnya itu dibulak-balik ya PCB-nya ya, melihat depannya, lihat belakangnya. Tapi kalau ada diagram skematiknya, sebaiknya kita analisa melalui diagram skematik mengenai kerusakannya, baru setelah kita menentukan lokasi atau komponen yang sudah kita tentukan, baru kita bertindak kepada komponen yang ada pada PCB. Untuk bahan pembelajaran, maka saya menggunakan mesin pesawat televisi tabung. Ini diagram skematiknya. Ini mesinnya ya. Ini mesinnya, jadi mesin pesawat televisi tabung, di mana pesawat televisi tabung kan masih banyak yang menggunakan masyarakat, sehingga kita kalau menjadi tukang servis pesawat televisi tabung ini masih menghasilkan uang. Baiklah, kita mulai. Kita memulai dari untuk pembelajaran ini kita mulai dari blok power supply ya. Jadi selalu kita belajar dari power supply dulu ya, karena jantungnya adalah power supply ya. Setelah power supply baru nanti blok-blok yang selanjutnya. Oke, ini diagram skematiknya. Perhatikan ya. Ini kabel colokan ya, steker ya, dari untuk ke PLN ya, dimana pada steker ini nanti ada switch ya, dan switch disambungkan langsung ke pin ini, ada 2 buah pin. Nah, pada pembelajaran ini karena ini adanya di luar ya, ini adanya di luar. Ini biasanya adanya nanti di pesawat televisi itu nempel ya kabelnya. Maka kita mulai dari sini, dari pin masuknya tegangan 220 volt. Sebelumnya kita harus tahu mana yang blok diagram yang blok power supply. Blok power supply itu ciri khasnya adalah satu, ada elko yang besar ya. Ada elko yang besar dan ada trafo yang khas ya, bentuknya khas begini ya. Kemudian elko-nya besar, kemudian biasanya di samping trafo itu, nah ini ada transistor ya, ada transistor yang
sebagai transistor switching ya, sebagai transistor switching ini ya. Jadi ciri-ciri daripada blok power supply adalah ya, ada elko yang besar, kemudian ada trapo, ciri khas trapo switching, kemudian ada ini apa, trapo atau coil peredam interferensi ya, kemudian ada transistor switching ini ya. Oke, baiklah, kita usut. Ini adalah input 220 ya, 220 volt masuk ke sini. Yang satu pasang, satu netral, bolak-balik nggak apa-apa ya. Tegangan 220 bolak-balik nggak apa-apa. Yang mau sini pasang, ini netral, ini pasang nggak apa-apa. Dari pin ini ya ada fuse ya, fuse ya, ada fuse ya. Ini fuse-nya ya. Ada fuse, ini fuse-nya. Ya, ini ada fuse ya. Ini fuse atau sikring, ini sikringnya ya. Nah, kita harus usut ini benar nggak ini sikringnya. Nah, caranya adalah kita lihat sikring ini kakinya kemana. Nah, betul kan? Ini. Jadi sikring ini kakinya. Nih. Nah, ini sikring ini. Ya, ini. Fuse nih. Sini. Nih. Jadi fuse adalah ini. Kemudian ada resistor disambung di paralel dengan C, yaitu R501 sama C501 ya. Ya, 501 kita usut mana? Karena di sininya nggak kelihatan ya ininya tulisannya, maka kita usut. Nah, ini ternyata C-nya, ini C, ini ya, ini R-nya. Ya. Ini C-nya, ini R-nya. Berarti ini C-nya, yang ini C, R-nya ini ada di dalam situ. Ini R. Setelah melewati C dan R, ketemu L501. Nah, 5L01 mana ini? Nah ini L501, berarti L ini adalah ini ya. Nih, ini L adalah ini. Kemudian setelah itu dia disambung ke R, kemudian ke pin yang ke degaussing ya, pin yang ke degaussing. Nah, kita lihat. Nah, ini ternyata ini pin degaussingnya nih ya. Nih pin degaussing nih. Nah, ini pin degaussing. Nih, yang ini. Degaussing itu coil atau lilitan kawat yang dipasang di belakang tabung CRT, tapi bukan di plexion yoke ya. Jadi bukan di plexion yoke, ada di situ coil yang melilit di belakang tabung CRT ya. Setelah dari L501 ada C502 yang di paralel. Itu kita lihat mana C502. Oh, ini C502. Nah, ini C502 nih ya, yang ini 502 nih. Ini C502. Setelah C502 jalur adalah nyambung ke anoda dioda PD503 dan PD505 ya. Itu mana? Ini diodanya ya. Ini diodanya nih ya. Ini diodanya nih 505 nih ya.
sama 50 berapa, nggak kurang kebaca di sini ya. Ini diodanya, nih dioda nih. Ini dioda yang ini. Kemudian yang satunya, oh yang ini 505. Nah ini 50 aja. Yang ini adalah yang ini. Kemudian ini 506 yang ini. Nah jadi gini. Ini yang ini 2 adalah yang ini. Kemudian ini adalah yang ini. Ya. Nah ini yang ini. Ya. Keluar dari dioda ini yang positif ke Elko 507. Ya, kita lihat yang positifnya mana. Ini positifnya adalah tanda ini. Nah, ini tanda, ini kan anoda, ini katoda ini. Nah, ini ke sini, yang satunya negatifnya mana ke sini. Nah, berarti ini 507 itu ada ya, tulisannya 507. Nah, ini Elko 507 ini, Elko 507. Ya. Setelah nyambung ke Elko 507, maka setrum yang positif masuk ke dalam trafo. Nah, yang mana yang positif? Ini lihat tandanya, ini negatif, berarti yang positif di sebelah sini. Yang negatif ini berarti negatif ini ya. Berarti yang positif adalah yang ini, positif. Ini negatif, ini cirinya apa? Cirinya ada ininya, tanda negatifnya nih di Elko, min. Berarti dia kaki yang ini negatif, ini positif. Kemudian yang positif masuk ke dalam, yang positif tandain gambar merah oleh saya ini, garis merah masuk ke dalam trafo. Ya, ini positif masuk ke dalam trafo. Nah, ini. Coba kita lihat, nah ini kaki trafo. Ini masuk ke dalam kaki trafo, ya. Kemudian setelah masuk ke dalam kaki trafo, dia keluar ke transistor, ke kaki kolektor. Mana kita lihat, ini transistornya. Kita lihat kemana keluarnya. Oh, keluarnya ke sini. Nih ya, dari sini masuk ke dalam, keluar ke sini. Kemudian ke kaki kolektor. Jadi kaki kolektor itu adalah yang tengah. Ya, yang tengah tuh, yang tengah kaki kolektor. Nih, kaki kolektor yaitu transistor 2SD 1710. Ya, ini. Kaki tengah. Kemudian yang negatifnya ini, jalur yang negatifnya ya. Saya ulangi ya, yang positif masuk, yang positif ya, positif masuk ke dalam trafo, kemudian setelah masuk keluar ke sini, ini keluarnya ya. Keluarnya kemudian masuk ke kaki kolektor, ini transistornya ini masih ke kolektor, kemudian keluar ke kaki emitor yang menuju ke negatif. Nah, kalau menuju ke negatif kita mendingan usut yang negatifnya saja. Yang negatif yang ini jalur positif, ini negatif, kemana ini, kemana, oh ini ada jumper nih, nih ya, di jumper nih, jadi dari negatifnya ke sini nih. Berarti ini kaki emitor. Ini kaki emitor nih. Coba kita lihat jumpernya. Oh, tuh ada tuh. Ada kawat ya, ada kawat jumper. Jadi yang emitor adalah yang ini. Ya, yang emitor nih yang ini. Ya, negatif. Jadi yang ini adalah kolektor, ya. Berarti yang ini basis nih ya. Basisnya kemana? Basisnya ke rangkaian kontrol. Basisnya adalah ke rangkaian kontrol. Nah, ini transistor. Yang ini basis, ini ke sini ke transistor P312 nih ya, transistor ini. Jadi yang ini transistornya mana? Yaitu transistornya adalah ini.
Nah, itu tuh. Nih yang ini. Transistor yang ini. Ya. Kemudian ada transistor yang kecil, karena transistornya cuma ada 2, yang dari optocoupler ya. Nah, sekarang mana optocouplernya? Ini optocoupler, ini optocoupler. Ya, kemudian dari optocoupler masuk ke transistor. Nah, ini transistornya. Kita lihat jalurnya. Nah, ini optocoupler, betul ya, masuk ke transistor ini. Transistor P5112SA1015 ya ini. Nih transistornya ya. Nah. Jadi sementara untuk video ini saya buat pendek-pendek videonya ya, biar jangan kelamaan nontonnya. Sementara ini saya buat video hanya bagian blok switchingnya dulu ya, yang blok primernya dulu, blok primernya. Sementara kalau blok sekundernya ya, blok sekundernya yang ini nanti menyusul video berikutnya ya. Video berikutnya adalah yang blok sekunder atau blok output. Jadi pada video pertama ini membahas blok power supply, tetapi bagian primer dulu ya, bagian primer. Jadi ciri daripada power supply adalah ada elko yang besar ya, ada elko yang besar, ada trafo switching ya, trafo yang unik, trafo switching, kemudian ada transistor switching ya, transistor switching. Demikianlah pembelajaran mengenai caranya membaca diagram skematik dan diakurkan terhadap komponen yang ada terpasang pada PCB. Jangan lupa pijitkan knob subscribe dan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Kalau ikhlas, silahkan berdonasi dalam bentuk mengisi pulsa nomor HP saya atau memberikan token listrik untuk menunjang kegiatan kursus online ini. Nomornya ada pada deskripsi. Sampai jumpa pada video berikutnya.